Oke, kita mulai lagi ya teman-teman para pencinta pengadaan seluruh tanah air. Pada sesi kali ini seperti biasa kita akan mengundang narasumber dari pelaku usaha komputer. Masih sama seperti sesi sebelumnya, yaitu Pak Priyo Dwi Cahyono atau PDC ya, namun termasuk PDN juga gitu ya. Ya, sudah ada TKDN-nya sih. Nanti kita bahas lah masalah TKDN ya. Baik, tidak lama lagi ataupun tidak basa-basa lagi, kita tampilkan Pak Priyo Dwi Cahyono. Assalamualaikum. Loh, ini jadi berbeda ini Pak Priyo, kok jadi cantik begini? Sudah berubah gara-gara vaksin atau gimana nih? Kayaknya gara-gara vaksin. Sudah divaksin ya? Iya. Nah, kalau divaksin bisa buka nih maskernya nih, silahkan nih. Bukan Priyo ini Pak. Bukan Priyo. Wah, kalau gitu. Siapa namanya nih? Boleh memperkenalkan diri? Baik. Kenalkan nih buat teman-teman, nama saya Devi Rosdiana, bisa dipanggil Devi. Saya di sini menjadi pengganti pemeran Pak Priyo nih, karena Pak Priyo berhalangan hadir karena ada acara kepentingan di luar nih Pak Devi. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Mbak Devi ya. Iya. Mbak Devi. Infotek Telosindo Pak. Oke, yang penting mudah-mudahan bisa lebih menyegarkan sesi saya nih ya, mudah-mudahan, amin. Mungkin Ya. bisa menjadi subscribernya naik nih Pak. Amin, amin. Ya silakan. Udah segar ya Pak. Jangan lupa sebelum sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe-nya ataupun loncengnya dan share-nya. Karena ternyata saya lihat di analisa itu lebih banyak yang belum subscribe tuh, yang nonton video saya nih. 80% lebih ternyata bukan subscriber Mbak Devi. Jadi mungkin lupa ataupun ya belum klik. Katanya orang mah tidak gratis Pak, padahal gratis. Padahal gratis, nggak tahu mungkin. Doang ya, Pak, Takutnya klik harus bayar gitu ya. Oke. Nah ini gimana ceritanya nih? Jadi Pak Priyo kan ada janjian ke saya. Katanya mau apa, nggak tahu ada pertanyaan, nggak tahu ada sharing. Nah ini Mbak Devi yang muncul. Jadi gimana ceritanya nih Mbak Devi nih? Nah, jadi kan tadi Pak Priyo nih Pak, karena Pak Priyo nggak ada, saya titipkan pertanyaan nih beberapa oleh Pak Priyo yang harus ditanyakan ke Bapak nih, karena teman-teman mewakili teman-teman nih pertanyaannya masih bingung. Pertanyaannya gitu kan. Saya memberikan pertanyaan jadi dijawab langsung oleh Pak Heldinya sendiri. Siap, pertanyaan mudah-mudahan nggak susah-susah nih ya. Katanya sih terkait. Pak, saya masih baru-baru. Masih baru-baru juga. Oke. Okay. Kalau gitu silahkanlah lanjut. Apa pertanyaannya dari Pak Priyo nih ataupun dari Mbak Devi, silahkan. Kenapa sih Pak banyak yang pakai e-purchasing itu Pak? Oke, jadi sekarang ini banyak yang teman-teman user pakai e-purchasing ya. Jadi pengadaan melalui katalog elektronik. Kenapa banyak yang pakai e-purchasing? Karena memang secara aturan di Perpres 16 yang sudah diganti dengan Perpres 12 itu memang nomor pertama untuk metode pemilihan penyedia adalah dengan e-purchasing, yaitu pembelian dengan ataupun melalui e-katalog ataupun katalog elektronik. Jadi kalau barang-barangnya sudah ada di dalam katalog elektronik, maka lakukanlah e-purchasing. Kalau memang sudah ada, itu kan selain metode pemilihan lainnya. Nah, terus juga yang kedua, e-purchasing itu penyedia sama barangnya itu ibaratnya sudah dikurasi, sudah dipilihkan oleh Pokja katalog nasionalnya, ataupun kalau sektoral ya Pokja katalog sektoral. Sehingga apa? Sehingga nanti si user itu tinggal milih barangnya apa, siapa yang menjadi penyedianya gitu kan. Nah, tapi tidak perlu lagi nanti meminta mana siupnya, mana pajaknya, mana syarat ininya. Jadi tinggal eksekusi aja gitu. Semua barang-barang udah terjamin lah. Siap, jadi nggak perlu repot lagi. User tinggal klik. Iya, makanya itu orang senang pakai e-purchasing gitu. Oke, baik Pak. Ya, jelas ya. Ada yang lain silahkan. Oke, buat teman-teman sudah jelas nih, e-purchasing itu tinggal klik berarti usernya jadi udah terjamin barang-barangnya di situ. Nomor izinnya sudah ada, sudah ada. Jadi teman-teman nih mudah lah. Teman-teman mudah nih melakukan transaksi pembelian di e-purchasing LKPP ini. Siap. Oke Pak, baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah e-purchasing itu wajib atau tidak sih Pak? Wah, ini ya agak berat ini ya pertanyaannya. Wajib atau tidak ya? Apakah kalau belum ada di dalam katalog elektronik,
apakah tetap wajib harus e-purchasing begitu kan? Sebetulnya masih ada metode pemindahan lain. Tapi intinya ya wajib itu kalau si barang jasanya itu sudah ada dalam katalog elektronik. Kalau belum ada di dalam katalog elektronik, misalkan kayak sekarang kan yang baru tayang kan baru laptop sama apa tuh yang di katalog itu, laptop sama PC all in one kalau nggak salah ya. Nah kalau yang elektronik lainnya belum muncul, berarti bisa dilakukan metode pemindahan lain. Contohnya apa? Pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat ataupun tender. Kalau dari peraturan Perpres itu tidak mewajibkan kalau memang barang jasanya belum ada di katalog elektronik. Jadi masih ada metode pemindahan lain, gitu kurang lebih. Ya. Tidak diwajibkan ya Pak ya? Tidak wajib e-purchasing kalau memang belum ada. Jadi tidak harus nunggu apa? Tidak harus nunggu tayang semuanya, betul. Jadi kalau belum ada di katalog elektronik jangan ditunggu dulu gitu kan, kayak nunggu kereta atau nunggu apa gitu. Nunggu bis gitu ya nanti selanjutnya. Kenapa? Karena kan sekarang kan zaman Covid ya. Pencairan harus cepat, anggaran juga harus cepat bergulir gitu. Salah persepsi mungkin teman-teman ya Pak ya. Oke. Kiranya nunggu tayang kali Pak ya. Padahal betul. Setiap saat bisa nih Pak digunakan ya Pak. Iya, dalam artian kita bisa menggunakan metode pemindahan lainnya. Dalam artian kalau suatu barang belum tayang di katalog, nah kalau nilainya tidak sampai dengan 200, lakukan dengan pengadaan langsung. Kalau barang itu hak paten ataupun apa rahasia atau hanya satu penyedia, penunjukan langsung. Jadi udah ada caranya masing-masing ya, atau penyediaannya sudah banyak di dalam sikap, itu pakai tender cepat. Itu bisa cepat juga nggak lama. Atau opsi terakhir tender. Gitu. User semoga nih informasinya yang dari Pak Helmi ini berguna nih, karena banyak sekali nih saya ngulik nih Pak nih, banyak yang katanya nunggu tender dulu, nunggu tayang dulu, proses tayangnya lambat lah, apalah. Sebenarnya mah bisa ya Pak ya? Bisa itu. Iya ya. Nah itu ada nggak pertanyaannya kenapa lambat tayangnya? Nah ada nih Pak, nih Pak. Kan tadi disebutkan nih Pak bahwa proses e-purchasing itu sangat cepat ya Pak. Iya, prosesnya cepat, tinggal klik. Orang tuh mikirnya proses tayangnya nih di katalog yang lambat. Ya, nah itu sudah saya prediksi pasti ditanyakan itu ya. Ini e-purchasingnya cepat, tapi kok apa penayangannya lambat. Iya. Nah ini harus dimengerti juga ya bahwasannya untuk barang yang ditayangkan ke dalam katalog itu bukan hanya satu komoditas. Jadi bukan hanya komputer. Komputer pun kan banyak itemnya. Itu ada alat kesehatan. Alat kesehatan itu belasan ribu tuh itemnya. Ada mobil, ada obat, ada PJU, furniture dan lain-lainnya. Intinya banyak lah ininya apa komoditasnya yang memang harus ibaratnya ditayangkan ataupun dimasukkan, diupdate ke dalam katalog elektronik. Sehingga apa? Sehingga ya tadi itu ada antriannya lah ibaratnya. Kemudian juga kalau kontraknya habis, tentunya kita juga harus meneliti lagi. Ini penyedianya apakah memang masih ibaratnya secara hukum masih lengkap nggak ataupun masih sesuai nggak aturannya ataupun persyaratannya, barangnya juga. Kalau dalam alat kesehatan, AKD, AKL-nya masih berlaku tidak, speknya ada perubahan tidak, pabriknya apakah masih tetap atau tidak. Jadi harus betul-betul yakin bahwasannya penyedia dan barangnya memang ya aman dan memang berkualitas sesuai, terkualifikasi, barangnya sesuai. Nah barulah bisa ditayangkan ke dalam katalog elektronik. Kemudian juga sebelum berkontrak dengan dengan LKPP ibaratnya itu akan ada tim review juga untuk mereview lagi hasil dari Pokja-nya gitu kan. Nah kenapa? Karena kan sekalinya tayang suatu barang dan penyedia itu akan dieksekusi dengan di-purchasing itu bisa mungkin ribuan kali, mungkin jutaan kali itu dengan satu kali penayangan. Nah sehingga sehingga ya barang dan penyedia yang tayang itu harus betul-betul sesuai aturan, betul-betul sesuai standar. Nah ibaratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti ada jeda waktu yang cukup betul, lama ya lama atau cepat sih relatif sih ya. Cuman ya ditambah sekarang COVID ini ya. Sekarang COVID kan ya makanya ada beberapa komoditas yang ya sedikit gonjang-ganjing lah di lapangan gitu. Ini kok belum tayang saja gitu kan. Ya begitulah memang ya
menayangkan di katalog elektronik itu yang saya tahu ya nampaknya tidak bisa secepat e-purchasing-nya gitu. Jadi kalau mau cepat di purchasing ya Pak ya? Ya kalau sudah tayang baru nanti eksekusinya bisa cepat gitu gambarnya. Kan tadi Ada lagi? Kontrak habis nih Pak. Itu tuh gimana sih Pak maksudnya Pak? Maksudnya gini, jadi ketika penyedia itu sudah diperiksa oleh Pokja dan barang-barangnya, nah nanti si penyedia itu berkontraknya bukan dengan user, tapi berkontraknya pada katalog elektronik ya, itu berkontraknya dengan LKPP, atau kalau sektoral dengan kementeriannya, atau kalau lokal dengan Pemdanya. Kontraknya dalam artian mengikat kontrak untuk menjadi penyedia di katalog elektronik selama berapa lama dengan barang-barangnya ini. Nah nanti eksekusi tidak perlu ada kontrak-kontrak lagi, cukup surat pesanan eksekusinya, kontraknya cukup sekali, nanti eksekusinya bisa cepat gitu. Hanya cuma surat pesanan aja nih. Surat pesanan saja kalau untuk eksekusinya. Mantap nih. Mantap. Ada lagi? Prosesnya. Mantap itu makan tempat, Mbak. Oke. Nah, ini Pak nih, kalau kita nih Pak belum mendaftar nih Pak di e-katalog nih Pak, apakah harus menunggu waktu tayang nih Pak nih, kayak yang tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih Pak? Apabila kita belum Terdaftar di e-katalog nih, penyedia apakah harus nunggu waktu tayang ya Pak? Oh, maksudnya penyedia mau daftar ke dalam katalog? Iya. Nah, gini, kalau untuk sementara kebijakan terakhir itu ya ibaratnya harus nunggu dulu ada batch-nya, ada tahapan-tahapannya, seperti itu. Nah, namun ada PLM baru yang sekarang nih, ada PLM baru, ya baru keluar beberapa hari ini. Jujur saya juga belum mempelajari lebih dalam ya, tapi mungkin itu untuk ya kalau sudah mempelajari insya Allah nanti kita bikin konten lagi lah terkait untuk peraturan terbaru bagaimana bisnis proses di katalog elektronik. Intinya LKPP nampaknya kelihatan pingin lebih cepat lah, lebih cepat, kurasinya juga lebih cepat juga, dalam artian ya bisa lebih memaksimalkan pelayanan baik kepada user ataupun kepada pelaku usaha. Itu Ahmad Tepi. Gimana? Ada lagi? Cukup? Udah. Soalnya udah ngangkat-ngangkat waktu nih sama operator nih. Iya. Nanti sesi berikutnya nih kalau Pak Priyo ada keperluan ya kita undang BNP aja langsung. Bertiga ya collab ya? Boleh, siap. Oke, nanti kita cari topik bahasan lain. Oke, kalau gitu BNP makasih ya atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya juga, pertanyaannya dari titipan dari Pak Priyo. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Oke. Jangan lupa juga nih Pak buat subscribe channel Takozum Official. Oh iya, saya lupa ini supportednya nih ya. Ya, jangan lupa untuk subscribe, nanti di deskripsi ada tuh ya. Iya. Channel Zoom Official di nomor. Yang punya studio nih bisa nih chat di sini nih di nomor ini karena di sini bisa banget nih untuk disewakan studio, webinar, konten-konten kreatif lainnya, podcast, kayak kita gini apa ya, unboxing, live streaming, talk show, itu banyak banget yang bisa digunain di studio ini Pak. Nanti lihat di deskripsi tuh. Iya, jadi intinya buat Zoom meeting juga ya, karena ini penyediaannya dari toko Zoom ya, sama-sama Zoom. Baik, demikian sekali lagi terima kasih. Oke Pak. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Salam pengadaan.